Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz sudah bersama dengan kita via virtual. Izinkan saya pada kesempatan sore hari ini akan memandu acara kita kurang lebih sampai pukul 17.30. Sesi pertama nantinya akan ada penyampaian materi dari Ustadz Rahmat terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan sekitar 20-15 menit terakhir kita akan membuka sesi diskusi kepada para peserta yang sudah hadir di via Zoom. Nantinya bisa bertanya dengan raise hand atau kemudian membuka mic-nya, unmute untuk kemudian bertanya kepada Ustadz. Untuk efisiensi waktu kita pada kesempatan sore hari ini, mungkin saya persilahkan kepada Ustadz Rahmat Fathur Rahman untuk menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwal kiram, saudara-saudara para peserta mabrur pada sore hari ini, kita tentu betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, kesempatan, dan tentunya keinginan yang kuat untuk senantiasa menambah ilmu, memperluas wawasan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk lebih mengenal ataukah mencari jalan-jalan petunjuk yang insya Allah menjadi modal atau bekal kita untuk menghadapi kehidupan kita yang tentunya syarat dengan berbagai macam persoalan yang butuh jawaban-jawaban dan penjelasan dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian lalu pula kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, itu pun kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa menjadikan risalah Islam ini sebagai sebaik-baik pedoman hidup dan kemudian istiqomah menjadikan risalah Islam tersebut sebagai pegangan hingga akhir hayat. Para hadirin sekalian yang sempat hadir di ruang virtual ini, tentunya kita semua paham tentang tertujunya pandangan masyarakat dunia terhadap event besar saat ini yang digelar di Qatar, salah satu negeri muslim yang pertama kalinya menghelat event besar dan menjadi sorotan dunia. Dan ini yang menarik kali ini bukan hanya sekedar sorotan terhadap agenda sepak bolanya sendiri, tapi lebih dari itu berbagai isu-isu global yang mewarnai event tersebut, sehingga boleh dikatakan atau disebut-sebut media event yang digelar di Qatar ini di Piala Dunia kali ini menjadi edisi yang penuh dengan kontroversi. Ya.
selain soal LGBT, soal isu HAM tentang pekerja migran di balik pembangunan stadion-stadion itu juga tidak lepas dari kritikan dunia internasional. Tapi pada kesempatan kali ini, salah satu hal yang akan kita angkat sebenarnya bukan semata-mata karena momentum World Cup atau momentum Piala Dunia di Qatar itu, tapi sebenarnya ini adalah isu yang boleh dikatakan awet sejak tahun 1990-an, khususnya masuki abad 2000, abad 21. Kemudian konstelasi politik global itu juga menjadi salah satu pemicu isu ini kembali mencuat. Nanti akan kita singgung sedikit demi sedikit. Tapi pada kesempatan kajian Mabrur kita sore ini kita akan berangkat dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa luton idh qala liqaumihi atatuna fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di surah Al-A'raf bahwa beliau mengutus beberapa orang rasul kepada kaumnya yang kemudian semua kaum tersebut mendustakan dan menolak apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut, dan akhirnya kaum yang menolak seruan para rasulnya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Lut yang diutus terhadap kaum Sodom. Kaum Sodom itu sekarang ini kira-kira ada di Suriah atau ada di Syam. Jadi Nabi Lut itu adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Ponakannya Nabi Ibrahim yang hijrah ke Syam. Ya. Diutus kepada kaum Sodom yang kemudian disampaikan oleh Nabi Lut bahwa apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kalian ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian. Ya, jadi itu yang ditanyakan oleh Nabi Lut terhadap kaumnya. Kenapa kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat hina, sangat keji, yang bahkan orang sebelum kalian pun tidak mengenal perbuatan buruk seperti itu. Ya, di dunia ini baru kalian ini yang pertama. Ya, jadi perbuatan itu adalah melampiaskan hawa nafsunya terhadap sesama jenisnya. Jadi laki-laki yang justru tertarik dan melakukan hubungan seksual dengan sama laki-laki. Yang kemudian Nabi Lut mengatakan yang benar itu yang ini. Ya, laki-laki dengan perempuan. Bahkan Nabi Lut di surah Hud itu, surah yang lain, surah Hud menawarkan ini putri saya. Konon menurut riwayat ada 2 putri beliau. Tapi kaumnya itu justru menimpali. Ya. Engkau sudah tahu, ya. Engkau sudah tahu kami ini begini. Kenapa disodori perempuan? Ya, artinya seolah-olah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip wajar, normal, dan itu sudah menjadi kebiasaan kami. Dan engkau sudah tahu, kenapa ditawari lagi yang lain? Maka kaumnya itu mengatakan kepada sesamanya, kepada sama kaum Sodom itu Lut usir saja semua dengan pengikut-pengikutnya. Mereka itu orang-orang yang suci, atau istilahnya di ayat berikutnya itu
innahum unasun yatatahharun. Mereka itu manusia yang merasa dirinya paling suci. Itu Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya. Jadi sekali lagi dalam perspektif Al-Quran sebenarnya ini kasus ini itu berkali-kali diungkap dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, kemudian di surah Hud, kemudian di surah Asy-Syu'ara, itu ada semua, masih ada lagi yang lain-lain. Ya. Jadi kasus di mana Allah Subhanahu wa taala mencaci ataukah justru sudah mengancam kaumnya Nabi Lut itu, tapi mereka itu menganggap Lut itu adalah orang yang sok tahu, ya, sok tahu. Dan akhirnya Lut berdoa, kemudian dia disuruh keluar dari kota itu, kaum Sodom. Kemudian setelah itu kota tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sejarah yang juga dalam beberapa ini menjadi ayat-ayat hukum bahwa perilaku kaum Nabi Lut itu adalah perilaku yang abnormal, istilah itu, perilaku yang abnormal, dan itu dianggap sebagai fahisyah. Fahisyah dalam istilah Al-Quran itu adalah istilah yang digunakan untuk perilaku yang dianggap dosa besar, bukan dosa sangat besar, seperti perzinahan, kemudian fahisyah makan riba, fahisyah termasuk berjudi, kemudian menuduh orang baik-baik itu sebagai pezina, ya, melakukan qazaf. Jadi semua itu disebut sebagai fahisyah. Menyembelih binatang tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, fahisyah. Nah, itu kira-kira setara dengan itulah. Jadi dosanya sangat besar. Nah, itulah dalam perspektif fikih semua ulama mazhab itu mengharamkan, ya, mengharamkan. Tapi kemudian nanti mereka berbeda pendapat itu soal hukuman, ya, soal hukuman. Nah, jadi misalkan dalam mazhab, nah sebenarnya sebelum kita sampai sana ya, soal sanksi ada beberapa istilah yang mungkin sekarang populer. Kalau dalam surah Lut kita hanya dikenalkan dengan istilah fahisyah atau la ta'tuna rijala syahwatan, mendatangi lelaki itu dengan syahwat. Nah, itu artinya kalau definisi orang sekarang, orang istilahkan dengan gay, ya. Nah, kalau istilah populernya sekarang itu kan sudah bertambah banyak. LGBT itu lesbi, perempuan yang tertarik secara seksual maupun emosional terhadap perempuan. Kemudian gay, khususnya laki-laki dengan laki-laki. Kemudian biseksual. Biseksual itu tertarik dua-duanya. Jadi ada juga orang yang laki-laki tertarik sama perempuan, juga tertarik sama laki-laki, itu sebaliknya perempuan tertarik sama perempuan, tertarik juga sama laki-laki, seksual. Kemudian transgender itu orang yang kelamin lahirnya itu beda dengan kecenderungannya setelah itu. Jadi dia lahir laki-laki, tapi kemudian berkembang sifatnya itu perempuan, atau sebaliknya perempuan yang kemudian maksudnya alat kelaminnya, jenis kelaminnya itu perempuan, kentara ya, maksudnya jelas
perempuan yang kemudian sifat-sifat karakter, bahkan mungkin penampakan identitas itu lebih suka laki-laki. Itu beda dengan tomboy ya. Jadi tarajul, istilahnya tarajul itu perempuan yang ingin tampil sebagai rijal, bukan tomboy. Kemudian Q sekarang itu ada namanya cure, atau bahkan di sebenarnya itu namanya itu questioning. Questioning itu artinya dia sendiri bertanya, saya ini laki-laki atau perempuan. Jadi kadang laki-laki, kadang perempuan. Kenapa bisa begitu? Ada perspektif sosiologis, ya. Kenapa ada istilah gender questioning itu? Ada perspektif sosiologis yang melihat bahwa gender itu bukan ditentukan oleh alat kelamin atau sifat-sifat fisikal, tapi gender itu adalah bentukan, ya, secara historik sosiologis. Jadi bukan semata-mata pertumbuhan ataukah penampakan sifat-sifat fisikal, kemudian kecenderungan emosional dan seterusnya, kecenderungan kejiwaan. Tapi katanya gender itu dipengaruhi oleh bentukan historis, bentukan sejarah dan sosiologis. Jadi kadang-kadang ada orang sebenarnya kalau dia kencing di toilet laki-laki, tapi secara perasaan dan perilaku kecenderungan itu suatu saat pada saat remaja dia memang sering senang dipanggil laki-laki dan ditemani laki-laki, sukanya main bola, tapi nanti dia pas melewati masa remaja itu lebih suka menari atau ikut balet dan lebih senang pakai pakaian perempuan, kemudian tertarik sama laki-laki, tapi itu masih bisa berubah. Itu kalau perspektif istilahnya tadi itu gender questioning, memiliki gender questioning. Jadi kadang-kadang dia berubah sesuai dengan lingkungan. Nah, kemudian ada istilah plus di bawahnya, karena ternyata di media itu banyak disebutkan di beberapa negara itu mengakui istilah identitas tambahan, ya, seperti di Amerika itu ada, apalagi kalau di Thailand katanya lebih banyak lagi, plus-plusnya itu banyak macam-macamnya dengan definisi yang saya sendiri kurang mengerti. Nah, jadi hukum-hukum itu kemudian nanti akan dirinci oleh para ulama terkait dengan kasusnya masing-masing. Nah, tetapi perspektif Al-Quran tentang gay atau homoseksualitas atau hukum Nabi Lut ini sudah bisa menjadi patokan bahwa perbuatan-perbuatan yang ya dalam tanda bagi kita ini abnormal secara seksual itu dianggap sebagai fahisyah, ya, yang sudah jelas hukum fikihnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang kemudian nanti sanksi perlakuan terhadap mereka itu nanti akan diurai dan dirinci oleh para ulama. Nah, secara sederhana dalam perspektif ini saya kutipkan beberapa pendapat, misalkan di ulama mazhab Syafi'i, ya. Gay dalam artian pelaku lelaki itu ya, laki-laki pelaku sodomi itu kan sudah jelas hukumannya itu empat mazhab itu sepakat memang itu dia dibunuh dengan berbagai cara, macam-macam cara pembunuhan. Nah, tetapi yang lain itu masih berbeda pendapat dan ada yang menganggapnya itu adalah takzir. Ya. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang lain seperti istilahnya al-khunsa, banci-banci, ya, banci-bancian laki-laki mirip perempuan.
yang kemudian melakukan aktivitas seksual meskipun tidak langsung berhubungan badan ya, itu hukumannya itu hukuman takzir dengan berbagai macam hukuman. Ada yang dibuang, dipenjara, diasingkan, dan semacam-macam. Ya. Ada yang misalkan di mazhab Maliki dan mazhab Hambali, itu perbuatan-perbuatan seperti itu dikategorikan perbuatan zina atau perbuatan mendekati zina. Maksudnya yang LGBT yang lain itu tadi itu yang bencong-bencong, yang kemudian perempuan dengan perempuan dan semacamnya. Nah, kalau di mazhab Hanafi itu semuanya dianggap hukumnya hukum ta'zir, yang nanti ada hukuman yang bisa sampai hukuman mati. Ya, jadi yang jelas ataukah yang fix dipahami itu sebagai keharaman dengan hukuman mutlak, hukuman mati itu adalah homoseksual, di mana laki-laki itu melakukan liwat terhadap laki-laki yang lain. Dua-duanya pelakunya itu dihukum dengan hukuman mati. Nah, itu perspektif fikih. Nah, jadi saya kira ini bukan perdebatan yang dalam bentuk khilaf ya. Khilafnya itu sebenarnya hanya khilaf di hukum-hukum cabang soal jenis hukuman terhadap pelaku itu. Tapi semua perilaku lesbi, gay, kemudian transgender itu adalah perilaku yang disebut dengan tergolong perilaku fahisyah. Ya, fahisyah dengan indikasi itu jelas hukumnya itu adalah hukum yang terkategori perilaku dosa besar, dan itu jelas hukumnya adalah haram. Nah, tapi kemudian yang namanya hukum itu, yang namanya pemikiran itu di mana-mana itu akan terjadi kontroversi, tergantung kacamata ideologi mana kita akan menilai dan akan melihat. Dan saya kira itulah yang menjadi persoalan kita sekarang. Ya. Jadi perspektif Al-Quran, kemudian pendekatan fikihnya itu bukan hal yang rumit sebenarnya. Yang rumit itu adalah ketika dicari pembenarannya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, seperti pendekatan budaya, hak asasi, sosiologis, dan termasuk pendekatan akademis, pendekatan ilmiah, katanya ilmiah. Bahkan saya pernah dapat video, kayaknya kalau tidak salah di TV One itu, ya, pandangan aktivis liberal yang kemudian mengklaim bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang istilahnya menunjukkan, memberi isyarat bahwa ada memang kecenderungan laki-laki itu tidak suka atau tidak tertarik pada perempuan. Dia mengutip ayat di surah An-Nisa kalau saya tidak salah ingat, tapi itu adalah ayat yang terkait dengan perempuan, izinnya laki-laki yang ingin bertemu atau masuk ke tempat perempuan. Dan itu konteksnya adalah laki-laki yang sudah tidak tertarik terhadap perempuan karena sudah tua. Ya. Jadi konteksnya itu jadi boleh dikatakan ya ayatnya itu dipenggal. Ya, maksudnya itu ada kelompok orang yang tidak mengapa, ya, tidak mengapa
tidak mengapa melihat atau bertemu dengan perempuan itu tidak menutup aurat sempurna, ya. Jadi itu keringanan, ya. Jadi ada kelompok orang, yaitu kerabat-kerabat, bisa melihat perempuan itu dengan tidak pakaian rumahnya, melihat perempuan dalam pakaian rumahnya, itu kerabat-kerabatnya. Kemudian termasuk tadi itu laki-laki yang sudah tidak punya kecenderungan ketertarikan terhadap perempuan. Tapi itu sudah dibantah oleh banyak orang semua. Itu perspektif itu pandangan yang lemah terkait dengan itu. Tapi maksud saya ini adalah konteksnya ini adalah dalam suasana perang pemikiran. Dalam perang pemikiran, alasan-alasan atau argumen-argumen apa saja yang bisa menjadi pintu masuk untuk membolehkan atau istilahnya membiasakan narasi atau percakapan publik tentang agar bisa diterima dan dianggap wajar, ya bisa dengan menggunakan berbagai macam argumen, termasuk argumen-argumen teologis, ya, argumen-argumen agama yang dibalik, ya, argumen-argumen fikih yang kemudian disimpangkan, ya. Nah itu masalah kita ini yang melakukan itu adalah orang-orang Islam mengaku muslim tapi kemudian mempreteli dalil-dalil untuk menyisipkan pandangan-pandangan liberal, pandangan barat terhadap benak umat Islam. Nah, jadi saya kira disinilah persoalannya sekarang yang saya kira kita perlu seriusi, ya. Perlu seriusi bahwa dan perlu kita sadari bahwa hal-hal yang jelas menurut Al-Quran, hal-hal yang terang menurut para ulama, para fuqaha itu akan terus dicoba untuk bisa diterobos, ya, secara secara akademis, secara budaya, secara pemikiran. Nah, dalam konteks itulah kita sebenarnya itu harus serius dan sungguh-sungguh menyadari bahwa ini adalah dalam tanda kutip suasana perang. Dan itulah yang kita saksikan saat ini di event World Cup itu, di World Cup. Karena di tahun 2006 saja ketika tuan rumah Piala Dunia itu di Jerman, itu tidak mengemuka 2006. 2010 Afrika Selatan, pertama di benua Afrika, sama. Tidak ada yang angkat-angkat. 2014 di Brazil, yang negara liberal juga, sama. Brazil itu salah satu negara yang melegalkan undang-undang pernikahan sesama jenis, sama dengan Argentina juga. Jadi Inggris, Prancis, Brazil, Argentina, Swedia, Belgia, itu negara-negara yang punya undang-undang melegalkan pernikahan sesama jenis. 2014 tidak ada. Piala Dunia terakhir 2018 Rusia itu juga enggak. Nanti karena mungkin mereka memang sudah melihat bahwa Qatar tuan rumah Piala Dunia 2022 ini berbeda. Jalan negeri muslim dengan latar belakang budaya, latar belakang hukum yang berbeda dengan orang-orang barat atau umumnya peserta Piala Dunia yang nanti akan datang. Jadi boleh dikatakan ini adalah hal-hal yang sengaja diangkat agar menjadi bagian dari propaganda. Ya. Dan kenapa itu dianggap ini hal-hal yang perlu diseriusi? Karena juga mereka melakukan menyiapkan itu secara serius. Seperti Jerman yang mendesain pesawatnya itu dengan simbol itu.
gambar-gambar besar dukungan terhadap hak-hak LGBT. Kemudian negara-negara itu mengajak untuk saling merangkul untuk kemudian menggunakan ban kapten. Ban kapten sebelumnya itu tidak pernah ada di Liga Eropa, di negara-negara UEFA itu tidak pernah ada ban kapten modelnya begitu. Tidak ada. Biasanya mereka itu hanya lambang klub atau lambang UEFA. Nah, nanti di World Cup event spesial World Cup ini ban kapten peserta Piala Dunia itu menggunakan lambang simbol One Love. Nah, jadi kemudian dalam beberapa beberapa kesempatan yang memang disorot kamera itu, semua negara-negara pendukung LGBT itu mengangkat itu agar menjadi sorotan media yang kemudian disebarluaskan. Dan itu saya kira memang it works. Itu bekerja, propaganda itu bekerja. Termasuk di Indonesia. Ya, saya kira kita mengenal salah satu pengamat sepak bola Indonesia itu yang banyak tampil di TV. Salah satu potongan videonya yang saya lihat di podcast itu, ada yang tanya dia di salah satu podcast. Jadi menurut Anda, pengamat sepak bola Indonesia, menurut Anda apa yang dilakukan Qatar itu benar? Dia bilang, menurut saya yang dilakukan Qatar itu terlalu lebay. Ya, terlalu lebay. Kemudian dia menganalogikan begini. Kalau Anda misalkan bikin party, bikin acara di rumah sendiri, kemudian mengundang semua teman-teman Anda, semua teman-teman dekat Anda untuk datang di pesta di rumah. Tapi kemudian Anda bilang, Anda bikin aturan yang jelek tidak bisa datang. Yang jelek itu tidak boleh datang. Yang salah ya Anda sendiri. Kenapa bikin aturan begitu yang tentu saja yang kemudian Anda sendiri mengundang semua orang untuk yang datang, mau yang ganteng, mau yang cantik, mau yang jelek bisa datang. Tapi ketika mereka datang, Anda bikin aturan bahwa yang jelek tidak bisa datang. Saya kira ini bagian dari propaganda, tapi kemudian menggunakan argumen yang sangat lemah. Dan tak bisa lah dibandingkan, dianalogikan antara propaganda budaya dengan analogi sederhana seperti itu. Ya. Karena event Piala Dunia itu dihelat, yang menjadi peserta itu adalah pemain bola. Yang mau datang nonton itu mau nonton bola. Jadi pada dasarnya itu adalah event olahraga. Kalau mau kita pure event olahraga, maka tidak ada pembatasan bahwa yang datang itu harus ini harus itu. Sebenarnya kalau pure itu event olahraga. Tapi kemudian namanya orang berkumpul dengan latar belakang yang berbeda, pasti akan terjadi benturan-benturan dan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak bisa digeneralkan atau disamaratakan, tidak bisa disatukan. Seperti kalau UEFA, di UEFA itu mereka concern terhadap rasisme, ya. Mereka concern di stadion itu mereka sangat concern tentang rasisme. Mereka sangat tegas dan memberikan hukuman berat terhadap oknum yang masuk ke stadion itu kemudian melancarkan propaganda yang bersifat rasis. Itu berat. Karena bagi mereka itu adalah problem. Ya. Problem sosial yang saya kira itu menjadi persoalan bukan hanya dalam dunia olahraga, tapi menjadi masalah dalam budaya dan politik Eropa. Nah, di dunia Islam, isu yang menjadi concern bagi kita itu termasuk soal etika dan budaya, yang bagi dunia Muslim itu soal alkohol, kemudian seks bebas termasuk LGBT itu menjadi bagian dari concern yang mereka tidak ingin diganggu, ya, mereka tidak ingin terusik
apa namanya itu budaya-budaya timur mereka itu dengan budaya yang berseberangan, termasuk kalau itu terjadi dalam event global, event besar yang terjadi di rumah mereka sendiri. Nah, jadi saya kira itu hal yang seharusnya bisa dipahami oleh semua orang bahwa setiap tempat, setiap negara, setiap komunitas itu memiliki apa namanya itu budayanya sendiri, pemikirannya sendiri, ideologinya sendiri, dan mereka ingin membangun dinding, membangun benteng, ya, membangun benteng agar nilai-nilai tradisi mereka itu tidak terusik atau tidak terganggu. Ya. Nah itu yang saya kira menarik bahwa event apa namanya itu event olahraga atau ke event hiburan yang lain itu bisa menjadi semacam wadah atau media untuk melakukan propaganda budaya. Dan sekali lagi event seperti itu yang menjadi sorotan dunia itu sangat efektif. Buktinya itu apa itu gemanya atau ke apa namanya itu gelombangnya itu sampai ke Indonesia. Meskipun tidak selalu lewat event yang sama, ya, bisa lewat event yang lain. Kalau kita mungkin lebih banyak kita melihat itu di film, ya, atau di event musik, perhelatan konser itu akan lebih terlihat. Jarang sekali itu terlihat di event-event olahraga, ya. Nah, sebagai bagian akhir dari penyampaian saya ini adalah menarik apa yang apa namanya itu diberitakan dari Moskow beberapa hari yang lalu, minggu lalu, ya, bulan November, bulan lalu, akhir November, ketika Majelis Parlemen Tinggi Rusia itu kemudian menerima rancangan undang-undang untuk melawan propaganda LGBT di Rusia. Ya, kalau di rancangan undang-undangnya itu dendanya orang yang oknum yang mempropagandakan LGBT itu sekitar 1,2 miliar, bisa sampai 1,2 miliar dendanya. Jadi dulu awalnya sebelum rancangan undang-undang terbaru itu dimajukan ke parlemen, propaganda LGBT itu hanya dilarang kalau menyasar kelompok anak-anak dan anak-anak di bawah umur. Tapi kemudian RUU itu memperketat bahwa LGBT di Rusia, propaganda LGBT di Rusia itu dilarang total, termasuk kalau menyasar apa namanya itu objek orang dewasa. Ya. Jadi menarik alasannya. Salah satu anggota parlemen mengatakan apa namanya itu LGBT itu merupakan bagian dari perang proksi nirmiliter, ya. Jadi sejauh itu alasannya Rusia itu melihat kampanye LGBT, kampanye secara luas itu bagian dari proxy war nirmiliter. Jadi menganggap ini adalah dalam tanda kutip serangan budaya, propaganda terhadap, dan itu mereka lihat itu sebagai bagian dari serangan liberalisme barat, dan menurut mereka tidak sama dengan budaya tradisional masyarakat Rusia. Ini hal menarik juga. Sebenarnya Rusia itu barat juga, ya. Rusia, tapi tradisi dan budaya mereka itu menganggap kami tidak sejalan dengan itu, dan mereka berani secara politis melawan. Nah, jadi kalau negara seperti Rusia itu menganggap ini adalah bagian yang ini adalah bagian dari proxy war, karena itu harus kita serius menghadapi. Apalagi kalau kita umat Islam ini yang lebih dari sekedar itu, kita punya pandangan ideologis yang mengatakan yang menegaskan bahwa ide-ide dan pandangan-pandangan
uh, tentang apa namanya itu, tentang hak seksual LGBT itu adalah hal yang bertentangan secara prinsipil terhadap nilai yang kita anut secara hukum maupun dari perspektif akidah, ya. Jadi saya kira ini hal yang sebenarnya mudah dipahami bagi orang-orang Islam, tapi kalau kita menempatkannya dalam wacana perdebatan sosiologis, pendekatan HAM atau pendekatan akademik, ini tentu argumennya akan menjadi semakin kompleks, ya. Nah, sekali lagi, kepentingan kita umat Islam itu adalah melihat isu ini sebagai bagian dari Ghazul Fikri, ya, bagian dari Ghazul Fikri yang bukan hanya berbahaya secara hukum, bukan hanya mengancam secara hukum, tapi ini mengancam peradaban. Ya mungkin bagi mereka itu peradaban mereka itu adalah peradaban yang tidak concern terhadap hal-hal semacam itu, terhadap generasi dan seterusnya. Tapi bagi kita umat Islam, kalau kita berbicara tentang peradaban, maka peradaban itu harus dibangun atas apa namanya itu pondasi fitrah manusia. Jadi manusia yang beradab itu adalah manusia hidup dengan fitrah-fitrahnya, ya. Fitrah manusia itu ya fitrah yang melekat pada dirinya, yang berbeda dengan naluri yang ada pada binatang. Nah, itulah yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf tadi yang kita baca itu. Nah, dilakukan oleh manusia manapun di dunia ini sebelum mereka. Ya. Nah, baik, jadi sekali lagi ini apa namanya itu wacana yang saya kira dalam tanda kutip itu ke depan itu masih akan tetap awet, ya, masih akan tetap awet. Dan ini adalah bagian dari perang pemikiran dan perang propaganda. Karena itu ya kita juga harus siap secara argumen, ya, bukan semata-mata argumen hukum ataukah pandangan-pandangan fikih, tapi juga harus siap dengan argumen-argumen logis dari sisi ilmiah, sosiologis, dan hak asasi. Saya kira itu pengantar barangkali, kalau bisa disebut pengantar dari kajian kita pada sore hari ini. Jika masih ada waktu dan ada sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tadi baru saja kita mendengarkan penyampaian atau ulasan dari Ustadz Rahmat terkait dengan isu LGBT ini, baik dari sisi perspektif Al-Quran yang tadi sangat gamblang dan sangat jelas tadi disampaikan bahwa ini termasuk dosa besar fahisyah. Jadi tidak ada apa namanya perbedaan pendapat dari para ulama terkait dengan dosa besar ini. Namun yang ada dalam mungkin adalah yang khilaf adalah di bagian apakah bentuk hukumannya. Kemudian diulas juga tadi terkait dengan perspektif perang pemikiran, bahwa isu perang pemikiran inilah yang kemudian dibawa dan kemudian bahkan disampaikan tadi ini menyeret ayat-ayat Al-Quran atau membawa dalil-dalil Al-Quran yang kemudian dipelintir dan kemudian ditafsirkan agar sesuai dengan tujuan mereka. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang sangat menarik karena ini adalah suatu isu yang kemudian sangat relevan dan sementara tren untuk saat ini, karena kalau kita melihat tadi tinjauan dari Piala Dunia, maka ratusan ribu mata, bahkan mungkin miliaran mata tertuju pada World Cup di Qatar ini, dan isu terbesar yang dibawa juga adalah terkait dengan LGBTQ ini. Baik, mungkin ada dari ikhwah fillah, dari para hadirin
yang ada di ruang Zoom kita pada kesempatan sore hari ini yang ingin mungkin bertanya atau kemudian ada klarifikasi atau kemudian ada sesuatu yang kemudian perlu di-clearkan. Untuk itu mungkin saya berikan kesempatan kepada ikhwafillah, kepada saudara-saudara sekalian di ruang Zoom untuk kemudian bertanya. Bisa langsung open mic untuk bertanya, atau kemudian kalau ini bisa raise hand, atau kemudian bisa juga menuliskan pertanyaannya di meeting chat. Ya, silahkan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang mau bertanya secara langsung, kebetulan ada pertanyaan yang sudah masuk di meeting chat terkait dengan materi kita. Ya, ini saya bacakan. Afwan Ustadz, tidak fair rasanya menyebut perseteruan pada isu LGBT sebagai murni perang pemikiran, karena aktivis-aktivisnya punya banyak sumber daya ekonomi untuk mengendalikan isu ini agar mereka mendominasi. Mohon tanggapan Ustadz. Syukran. Iya. Iya, silakan Ustadz. Saya lihat dulu suaranya enggak terlalu ini ya. Oh ya, mungkin bisa, nggak apa-apa Ustadz di video dimatikan kalau misalnya terkendala pada akses internet atau jaringan. Ya. Bisa diperjelas barangkali maksudnya. Saya tidak terlalu menangkap maksud pertanyaannya ini. Mungkin kalau saya lihat ini, mungkin menurut penanya bahwa isu ini dianggap timpang, artinya kalau dianggap sebagai perang pemikiran harusnya imbang ya. Harus imbang, sementara dalam hal ini yang mengkampanyekan LGBT ini memiliki sumber daya ekonomi, mengendalikan isu. Sehingga kalau yang saya bisa tangkap dari pertanyaan ini, bahwa penanya mungkin merasa bahwa ini tidak bisa katakan sebagai perang pemikiran karena sumber daya ekonomi dan kemudian dan lain sebagainya itu oleh pihak yang kemudian mengkampanyekan LGBT ini lebih kuat atau lebih besar ketimbang suara-suara yang kemudian melakukan penolakan. Jadi seperti itu yang bisa saya tangkap terkait dengan pertanyaan dari meeting chat yang pertama. Ya. Kalau betul itu yang dimaksud ya, maksudnya saya menangkap kata-kata kunci itu di tidak fair, kemudian disebut perang pemikiran, kemudian apa ini, kekuatan ekonomi ya, jadi sumber daya ekonomi. Ya betul, kalau memang seperti itu yang dimaksud tadi, bahwa mungkin tidak seimbang kalau ini disebut perang pemikiran. Sebenarnya yang namanya perang itu kan artinya adu kekuatan. Kalau perang militer berarti ada kekuatan alat-alat perang. Kalau perang pemikiran berarti adu kuat argumen dan kemampuan propaganda atau kemampuan menyebarluaskan apa yang ingin disampaikan kepada khalayak secara luas. Nah, pada dasarnya namanya perang atau adu kekuatan itu adalah suatu kondisi di mana masing-masing pihak itu berusaha untuk ofensif, menyerang pihak lain sembari melakukan defense.
ya, attack and defense. Di perang pemikiran, perang propaganda itu yang seharusnya terjadi, attack and defense. Soal mana kuat, mana tidak kuat, nah itu soal lain sebenarnya. Jadi ada perang yang memang terjadi terpaksa, ya. Artinya memang boleh kalau dikatakan tidak fair atau tidak seimbang, pastilah kalau negara besar, negara kecil itu saling serang, itu bisa dikatakan ya bisa sudah ditebak pemenangnya. Seperti kalau Amerika menyerang Timur Timur atau Australia menyerang Timur Timur, orang bilang tidak fair atau tidak seimbang karena pasti cepat lumat itu, satu kali serang itu ludes itu. Tapi dalam konteks perang pemikiran bukan sekedar seimbang tidak seimbang, fair tidak fair, terpaksa tidak terpaksa, tapi bagi saya ya itu sesuatu yang sunnatullah, ya, sesuatu yang sunnatullah. Ketika dua kutub yang apa namanya itu berseberangan, dua kutub yang berseberangan, ketika bertemu pasti akan terjadi percikan, istilahnya konslet begitu ya. Kalau ada kabel listrik yang berarus positif kemudian ketemu dengan berarus negatif, ini kan didekatkan, itu terjadi percikan api. Kalau masih jauh enggak, tapi coba kalau disentuhkan itu terjadi percikan api. Semakin besar tegangannya, kalau misalkan dua kabel itu, biar itu tidak bersentuhan, itu sudah timbul loncatan bunga api itu secara teori ya. Jadi kalau besar tegangannya, biar tidak bersentuhan langsung meletup gitu. Nah, di dunia yang semakin sempit seperti ini, ya, di dunia semakin sempit, di mana apa namanya itu informasi, gagasan, pemikiran, budaya itu sudah sangat bersinggungan sedemikian dekat. Namanya percikan itu gampang terjadi, gampang terpicu. Karena boleh dikatakan hampir tidak ada sisi dunia sekarang yang betul-betul terisolasi. Ya. Nah, sementara kita tahu bahwa dari sekian ragam budaya dan pemikiran ideologi di dunia, itu tidak semua bisa diparalelkan, bisa disamakan arah. Banyak yang saling berseberangan, banyak yang tidak sama kutubnya. Artinya di zaman internet, di zaman informasi sedemikian canggih, potensi percikan-percikan ya itu sangat mungkin terjadi. Jadi boleh dikatakan sudah sunnatullah itu dunia semakin sempit dan apa namanya itu manusia semakin gampang berinteraksi, ya, dekat dalam komunitas apa namanya itu virtual, ya, tidak semata-mata menjadi citizen tapi nama sudah menjadi netizen, maka perang itu akan pasti terjadi, ya, perang pemikiran itu pasti terjadi. Jadi sudah menjadi sunnatullah, artinya akibat globalisasi itu susah menghindari, ya, jadi sudah susah menghindar. Jadi kalau tidak bisa menghindar, apa yang kita lakukan? Diam, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, orang lain punya sumber daya, mereka menguasai internet, mereka menguasai sosmed, mereka menguasai teknologi digital. Nah, disinilah kita pintar-pintarnya kita memang mencari peluang. Salah satu tantangan kita memang kalau ingin menguasai informasi itu menguasai ruang. Salah satunya maksudnya itu kalau kita bicara tentang ruang berarti menguasai satelit, ya. Jadi masalahnya kalau menguasai satelit punya provider sendiri, ya, provider internet maksudnya provider sendiri, ya itu
salah satu cara baru bisa aman kalau masih punya orang yang nggak bisa. Karena pun kalau kita menang secara pemikiran, secara substansi kita bisa mengalahkan, tapi secara peralatan, sarana itu mereka bisa boikot semua, ya sudah selesai. Kan gampang, akun-akun yang ini dimatikan, kan mereka yang kontrol, akun-akun yang ini diblok. Apa namanya itu, kemudian ada yang menyerang LGBT itu disuspend, ya. Selesai. Nah, itu memang tantangan besar kita. Tapi sekali lagi, ya perang tidak mungkin lagi dihindari. Ya, perang tidak mungkin dihindari. Jadi PR kita sekarang menyiapkan diri saja, istilahnya memanfaatkan apa yang ada, memaksimalkan semua peluang yang ada. Toh apa itu, semua teknologi itu ada celahnya. Jadi semua teknologi itu ada celahnya. Baik, saya kira itu dulu tanggapan saya. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin saya kembalikan ke penanya. Pak Zul, ada yang ini mau diperjelas atau ada mau diklarifikasi? Ya. Silahkan. Syukron Ustaz jawabannya, pencerahannya. Memang latar belakang tanggapan ini melihat tema yang diangkat pada Mampu kali ini terkait dengan menjadikan isu LGBT ini sebagai perang pemikiran. Ternyata tidak sesederhana itu, karena kita tidak berangkat pada sumber daya yang sama, sehingga sulit rasanya kita mengatakan ini hanya sekedar perang pemikiran, karena mereka punya banyak sumber daya, punya banyak dukungan yang saya rasa sudah tidak berimbang dari awal, sehingga bisa dipastikan mereka akan lebih mendominasi. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa tidak cukup dengan hanya perang pemikiran saja. Kita mengandalkan dakwah pemikiran sebagaimana yang dilakukan oleh aktivis Muslim. Kita memang harus pada akhirnya memilih untuk perang ideologi, menjadikan negara sebagai pemain sebenarnya, sebagai perlawanan. Baik, mungkin Pak Zul agak terpotong. Iya. Ternyata Pak Zul ini keluar dari meeting room karena persoalan akses internet. Tapi saya pikir tadi pertanyaan ini sudah clear. Hanya untuk menanggapi mungkin saya ke Pak Idlan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya soal tadi perkara terkait dengan bagaimana kita melihat bahwa dalam Islam itu sendiri LGBT ini kan adalah sebuah dosa besar,
penyimpangan dan apa namanya sesuatu yang berbahaya. Halo, kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Ya, ya. Terus tapi apa namanya di beberapa kesempatan juga saya sering mendengar ya, dan kita memang mungkin sama-sama juga sering mendengar terkait dengan perdebatan para aktivis LGBT misalnya dengan kalangan dai misalnya ya, terkait dengan pandangan Islam terkait dengan LGBT ini, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Miftah bahwa apa namanya banyak hal yang kemudian juga ikut memperkeruh ini pandangan kita sebagai seorang muslim ini terhadap para pelaku LGBT ini, apalagi kalau sudah dimasuki itu tadi dengan isu-isu budaya, isu-isu hak asasi. Mohon maaf, Ustaz Edlan bisa mundur sedikit, tadi diulangi sedikit karena ini saya juga jaringannya tidak terlalu ini. Makanya saya matikan video dulu. Bisa diulangi dulu sedikit, mundur sedikit dulu. Oh ya, siap. Jadi pertanyaan saya itu terkait dengan bagaimana kemudian kita memahami bahwasanya apa yang kita sebut dengan perdebatan terkait dengan perilaku LGBT ini kan itu sudah menjadi perdebatan yang cukup panjang ya, dan kita juga sudah sering mendengar misalnya perdebatan para aktivis LGBT dengan kalangan dai misalnya. Dan di situ kan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya Ustadz Miftah juga sudah menjelaskan bahwa ini diperkeruh misalnya pandangan kita sebagai seorang muslim untuk menilai LGBT ini sebagai sebuah kerusakan itu diperkeruh dengan masuknya pandangan-pandangan lain, penilaian-penilaian lain, kemudian yang disebarkan juga di tengah-tengah kita. Kalau itu sudah masuk terkait dengan hak asasi, sudah masuk terkait dengan budaya dan seterusnya ya, dan yang lainnya. Tapi yang saya tangkap ini Ustaz, yang menurut saya pribadi yang menjadi ujungnya ini itu memang adalah perdebatan antara itu tadi keyakinan dengan dengan sains begitu. Jadi kan semua orang yang kemudian beranggapan atau berargumentasi, khususnya para aktivis LGBT itu senantiasa mengatakan bahwa LGBT ini bukan penyimpangan, bukan gangguan, bukan penyakit dan sebagainya, itu karena didasarkan oleh beragam penelitian itu yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Barat dan beragam referensi yang kemudian juga diambil oleh mereka dari luar. Yang menunjukkan bahwasanya mereka itu bukan orang-orang yang mengalami gangguan. Saya masih ingat itu perdebatan di LC dulu, mungkin perdebatan yang sama mungkin yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Miftah, ketika salah seorang psikiater itu Dr. Fidiansa itu kan sempat mengklaim memang bahwasanya menurut textbook psikologi itu psikiater itu bahwasanya LGBT ini adalah gangguan jiwa, adalah penyakit ya, bahkan, dan itu akhirnya diintervensi oleh, setelah acara itu kemudian banyak banyak penolakan dan juga banyak kritik ya, bahkan yang dilayangkan oleh Asosiasi Psikiater Amerika ya, dan Asosiasi Psikiater Dunia yang kemudian menuntut Dr. Fidiansa itu untuk minta maaf. Nah, ini jelas sudah menunjukkan bahwa ini adalah sebuah perang pemikiran yang mana mereka tidak menginginkan argumen mereka itu dibantah bahwasanya LGBT ini bukan penyakit. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu Ustaz, bahwasanya ini kan sebenarnya kalau dalam tataran keyakinan kita sebagai seorang muslim, kita kan sudah diajarkan ketika misalnya ada hal yang berbenturan dengan apa yang kemudian dijelaskan dalam Al-Quran dan apa yang kemudian dijelaskan oleh dalil, maka kita kemudian akan merujuk pada dalil terkait dengan hal-hal yang dianggap sebagai penelitian dan hal-hal yang disebut sebagai hal-hal yang ilmiah tadi itu kemudian kita kesampingkan. Tapi ya ini menjadi sulit ketika kita berbicara dengan orang-orang yang non-muslim begitu, atau orang-orang yang muslim, orang-orang muslim tapi kemudian tidak punya pemahaman yang sama terkait dengan bagaimana mereka menilai sumber kebenaran itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan yang lain.
Nah, itu yang pertama saat yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang kedua, saya baru-baru juga ikut perbincangannya itu Dr. Vika Kumara itu yang di Islam Peradaban ID itu juga sama membicarakan tentang LGBT, tapi dia membicarakannya lebih dari ke motif ekonomi, ya, yang beliau sebut sebagai pink ekonomi itu, bahwasanya apa yang kemudian kampanye besar dan gelontoran dana yang begitu besar yang kemudian dilakukan oleh atau digelontorkan oleh negara-negara besar itu untuk menginfiltrasi pemikiran rusak dan merusak LGBT ini ke tengah-tengah kita, itu memang didasarkan oleh motif ekonomi. Sama mungkin yang disampaikan tadi sama Ustadz Sul, bahwasanya ini kan banyak dana atau sumber daya yang kemudian mereka ini karena memang ketemu itu kerusakan yang terjadi di sana, menurut beliau itu kerusakan yang terjadi di barat sana dengan apa yang kemudian dan potensi ekonomi, misalnya karena ketika isu LGBT ini dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah industri, ternyata duitnya banyak, ya. Yang dicontohkan oleh beliau itu seperti budaya drama Jepang itu yang Boy Love itu, dia sampaikan di situ ternyata pendapatannya besar sekali, kemudian diikuti oleh beberapa negara di Korea, bahkan di Thailand, ya, di Asia Tenggara itu di Thailand, yang kemudian akhirnya melakukan hal yang sama, mengkampanyekan LGBT ini melalui budaya-budaya populer, film, musik, kesenian, dan seterusnya, yang akhirnya juga memberi keuntungan materi yang cukup besar. Nah, ketemu katanya kepentingan ini. Jadi kerusakan yang terjadi di barat, kemudian rusaknya rusaknya pergaulan di sana, rusaknya tatanan masyarakat di sana itu, kemudian dan tidak mampunya mereka melawan itu kan karena secara demografi juga orang-orang Muslim di Eropa makin bertambah banyak. Jadi ya mereka sekalian saja mengekspor kerusakan itu juga di negeri-negeri kaum muslimin. Dan mereka secara serius membuat ini sebagai sebuah industri yang justru juga memberi ini tadi keuntungan ekonomi untuk mereka. Nah, kalau pertanyaan saya yang kedua yang itu, Ustaz, bagaimana kemudian kita akhirnya harus memfilter ini juga serangan motif ekonomi itu, yang kemudian karena banyak juga sih orang yang tidak percaya LGBT ini bagus dan seterusnya, tapi karena itu tadi bisa mendatangkan keuntungan, orang-orang yang ini juga mendapat bayaran yang lumayan untuk itu semua, ya mereka akhirnya ikut mengkampanyekan. Nah, ini kalau yang begini kan ini sudah bukan sekedar pemikiran lagi, tapi juga sudah sampai ke perang ekonomi begitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap, Ustaz. Jadi dua hal itu yang saya mau tanyakan terkait dengan bagaimana kita melihat argumen para aktivis LGBT ini ketika mereka mengambil atau mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang alamiah, ini sesuatu yang tidak merusak dan seterusnya melalui penelitian-penelitian ilmiah, dan kemudian bagaimana kita membendung itu semua ketika dua kepentingan tadi bertemu, kepentingan kalangan LGBT ini dengan kapitalis ini yang kemudian bisa memanfaatkan di sini untuk mendapat keuntungan yang besar. Dan terbukti memang lewat beberapa data yang disampaikan oleh Ibu Vika Kumara itu kemarin, itu betul-betul luar biasa itu penghasilan industri ini melalui budaya populer itu, baik itu musik, film, kesenian, dan yang lainnya. Ya. Itu mungkin, Ustaz. Ya, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin karena ada dua yang raise hand, mungkin saya langsung ke penanya kedua. Andi Anugrah, silahkan. Kita tampun dulu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip dengan Ustadz Edlan, tapi saya coba berangkat dari perspektif psikologi sama sosiologinya, Ustadz. Maksud saya seperti yang diucap juga tadi sama Ustadz Edlan, bahwa ini memang ada masalah, ada perkara biologis yang memang itu sudah qadarullah, bahwa laki kemayu misalnya dan sebagainya macam, itu memang sudah qadarullah. Tapi persoalan mengenai mereka kan mengangkat bahwa soal ada orientasi seksual, ada yang memang jenis kelamin, itu yang gender.
Nah, orientasi seksual itu yang menjadi permasalahan karena mereka mendefinisikan orientasi seksual itu ya bisa saja bukan hanya kepada lelaki atau perempuan, tapi itu bisa kemana saja itu. Nah, dan itu masalahnya seperti yang ada juga di jam dakwah share kemarin mengenai orang tua. Memang di Barat itu orang tua kan, ya Ustadz, Ya, silakan, Kak. Silakan. Lanjut. orang tua kan mereka tidak memiliki hormat kepada orang tua seperti bagaimana Islam menghormati orang tua begitu. Bondingnya dengan orang tua itu kurang, dan ternyata pada penelitiannya bahwa salah satu yang mempengaruhi adalah karena psikologinya dan sosiologinya, bagaimana mereka berinteraksi ketika mereka kehilangan sosok orang tua, ketika mereka kehilangan bonding tidak begitu erat bondingnya dengan orang tua, akhirnya mereka ya ada kesalahan orientasi seperti itu. Sedangkan saya punya beberapa teman yang cukup kemayu-kemayu di fisika, tapi karena bondingnya dengan orang tuanya memang cukup dekat ya, dia laki-laki tulen begitu. Dia orientasi seksualnya juga kepada perempuan walaupun gayanya seperti itu. Tapi ada juga saya punya teman di biologi, dia seperti itu, dia kemayu-kemayu dan dia saya bisa bilang dia LGBT. Bukan teman saya, junior saya. Dan awalnya teman-teman perempuannya yang cie-cie ketika dia sama laki-laki gitu. Lingkungannya yang seperti itu, ketika dia kemayu-kemayu terus dia dekat sama laki-laki, dia dicie-cie sama teman perempuannya, akhirnya dia seperti itu. Nah, itu yang saya maksud bahwa perilaku LGBT ini tidak hanya karena masalah pemikiran saja, mungkin ada faktor-faktor eksternal ya, lingkungan, ada faktor eksternal mengenai hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sosialnya. Nah, itu yang mempengaruhi perilaku LGBT ini. Nah, kondisinya adalah bagaimana ketika kita cuma datang dengan pemikiran bahwa LGBT ini tidak boleh dan sebagainya, sedangkan sudah dipaparkan tadi sama Ustadz Edlan bahwa ini sebenarnya adalah penyakit, itu yang menjadi cukup penolakan bagi mereka bahwa LGBT ini bukan penyakit, karena kita tidak bisa memaparkan di mana sakitnya ini LGBT begitu. Sama juga tadi dijelaskan Ustadz Edlan bahwa ada psikiater psikiater dunia yang menolak bahwa kenapa ada di TV One mengatakan hal-hal seperti itu karena ada gelontoran dana dan sebagainya. Itu yang saya maksud bahwa pemikiran yang kita bawa tidak bisa hanya tidak bisa hanya bahwa ini tidak boleh begitu, sedangkan mereka tidak bisa disarankan bahwa mereka sakit begitu. Kita tidak memaparkan bahwa apa sih penyebab mereka sakit begitu. Karena ketika kita telusuri latar belakangnya, mereka ada masalah dengan orang tuanya misalnya, ada masalah dengan lingkungannya misalnya. Mereka sudah kemayu-kemayu karena biologisnya, tapi karena lingkungannya tidak baik, akhirnya mereka salah orientasi seperti itu. Nah, itu pertanyaan saya adalah sama juga bagaimana sebenarnya solusinya mengatasi perilaku LGBT ini, sedangkan dalam tanda kutip mereka memiliki dana yang cukup besar untuk untuk mengekspos pemikiran mereka, sedangkan kita hanya membantah mereka dengan seadanya seperti itu. Bahkan pun kita cuma mengatakan bahwa ini salah, ini penyakit tanpa membuktikan bahwa ini salah seperti itu. Maksudnya di Barat melakukan penelitian bahwa LGBT ini adalah kasus yang qadrullah dalam tanda kutip. Maksudnya LGBT ini qadrullah karena secara biologis terdapat riwayat-riwayatnya, oh ini karena gennya seperti ini, kromosomnya sebagaimana, sedangkan kita hanya memaparkan soal pemikiran. Ya. Begitu. Iya, baik. Ustaz. Iya, terima kasih. Baik, di sini Ustaz, saya sudah mencatat ada 3 pertanyaan dari 2 penanya. Yang pertama tadi mungkin saya dalil ya, mengkomparasikan dalil tadi, bagaimana dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian dikaitkan dengan tadi pertanyaan kedua, tadi motif ekonomi terkait dengan isu LGBT ini. Dan yang terakhir tadi lebih kepada aspek psikologis, sosiologis yang kemudian sangat mendukung dalam hal penyebaran isu LGBT ini. Mungkin seperti itu tadi Ustadz terkait dengan 2 penanya ini.
Silakan Ustadz untuk dijawab mungkin atau diberikan tanggapan. Ya, baik. Aduh, baik, terima kasih semuanya. Tapi saya susah ini karena sudah habis ini waktunya ini. Ya, Ya Ustadz, semoga bisa jadi dijawab apa namanya agak mungkin singkat dan jelas. ya, jadi gini, saya hanya memberikan tanggapan singkat yang mungkin tidak bisa mengcover semua ya. Poin-poin saja dari pertanyaan itu. Tapi memang ini diskusi yang ya sepertinya sudah meluas karena ini sudah ya memang isunya memang ya tergantung kita membicarakannya dari perspektif mana. Ini isu yang multi perspektif. Jadi tadi yang bertanya saya kira memang sudah di luar dari konteks bahasan kita karena memang kita membahasnya itu dalam apa namanya itu ring perang pemikiran. Jadi kalau mau diskusi soal perspektif atau sudut pandang yang lainnya mungkin bisa sesi yang lain. Tapi saya sedikit menyinggung saja bahwa ini hal yang bisa ditarik ke sisi apa saja, maksudnya sisi yang sangat luas. Begitupun cara menempatkannya dan memberikan tanggapan atau solusi terhadap persoalan ini. Jadi dia bukan semata-mata bagi kita ya, bukan semata-mata persoalan hukum fikih atau persoalan haram tidak haram. Ya. Jadi kalau mau apa namanya itu ditarik ke berbagai aspek itu akan banyak hal. Nah, salah satunya yang tadi sempat kita singgung, Rusia yang sudah menariknya sampai ke dalam aspek politik, ya, dalam aspek politik. Aspek yang lain sangat bisa di sini ada motif ekonomi bisa, motif apa namanya itu industrial bisa, ya banyak. Saya berikan ilustrasi saja salah satu yang mungkin bisa apa namanya itu mengambil satu poin yang apa namanya pertemukan tadi beberapa pertanyaan. Dulu pernah ada talk show-nya Deddy Corbuzier waktu masih di TV. Dia mewawancarai dalam tanda kutip anak berbakat ya, masih kecil ya, anak berbakat laki-laki. Ini dia tanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Apa jawabannya? Mau jadi bencong. Kaget Deddy Corbuzier, itu live soalnya. Dia ulangi, mau jadi kamu besar mau jadi apa? Mau jadi bencong om. Tegas dia jawab. Terus dia tanya lagi. Deddy Corbuzier itu bilang, saya itu bertanya itu sedih mendengar jawabannya. Kenapa mau jadi bencong? Supaya cepat terkenal om. Coba. Jadi anak kecil laki-laki itu yang punya talenta di bidang yang lain itu ditanya cita-citanya apa? Jadi bencong. Kenapa mau jadi bencong? Cepat terkenal. Dan nah, itu tadi kecenderungan seperti itu bisa dikapitalisasi orang. Jadi bagi orang-orang yang ideologinya uang, apa saja yang mendatangkan uang bisa dikapitalisasi dalam berbagai model hiburan atau berbagai macam isu. Ya. Mau dipersalahkan secara etik, secara moral, secara undang-undang itu mereka tidak ini. Kalau sudah ideologinya adalah uang, punya duit, kalau ada sponsor, why not? Kalau mendatangkan banyak cuan, lakukan saja. Itu pertama. Jadi kalau ada orang bilang ini bisa mendatang itu didorong oleh motif bisa. Kalau dari perspektif itu bisa. Namanya kapitalis apa saja yang bisa menghasilkan itu satu perspektif. Jadi itu saya gambaran sederhana saya kira yang bisa tadi apa namanya itu menutup ataukah apa namanya itu menjawab
beberapa poin tadi yang didatangkan dari beberapa penanya. Ini memang sekali lagi ini bukan semata-mata perbincangan atau diskursus soal hukum, soal perang pemikiran, itu banyak hal sebenarnya. Jadi banyak tema kita batasi karena ini banyak hal. Jadi sekali lagi contoh tadi itu Rusia itu menariknya dalam dunia politik. Mereka mengambil sikap secara global bahwa sikap politik negara kaya itu begini. Itu sikap politiknya dalam undang-undangnya secara resmi. Nah, kemudian soal apa namanya itu perang ini pemikiran soal pandangan, kita anggap ini masalah, mereka bilang bukan masalah. Kalau ini apa namanya itu ini penyakit, mereka bukan ini normal saja. Bagi psikiater, psikolog itu kitab sucinya itu namanya DSM. Setahu saya itu DSM sekarang itu sampai DSM 5 kalau saya tidak salah. Jadi itu kitab sucinya para psikiater dan psikolog. Kalau di DSM itu disebut itu abnormal, mereka bilang abnormal. Kalau tidak ya tidak. Jadi itu ada semacam konvensi psikolog atau para psikiater dunia itu merumuskan mana yang disebut penyimpangan, mana yang disebut disorder, ya, mana yang disebut dengan apa namanya itu penyimpangan dan kejanggalan abnormal itu apa standar dan ukurannya. Dan itu bisa berubah itu isinya, kayak direvisi. Ya, yang saya sudah lihat bukunya itu DSM 4 dengan DSM 5. Saya tidak baca semua. Tapi intinya ya itu bisa diperbaharui dari waktu ke waktu. Tergantung hasil riset, dan hasil riset itu kan namanya selalu apa namanya itu bisa dikanter. Ya. Jadi masalahnya memang adalah standar. Nah, itu tadi standar. Apa yang disebut dengan abnormal, apa yang disebut dengan penyakit, apa yang disebut dengan penyimpangan, itu beda. Termasuk tadi itu pandangan dan standar ilmiah itu bisa dirubah. Ya, di kalangan psikiater dan kalangan psikolog. Nah, jadi kalau mau dilihat dari multi perspektif ini, kita akan kembali kepada hal-hal yang fundamental soal standar. Kalau bicara soal standar tadi, bicara tentang ideologi, mau tidak mau akan ditarik ke hal-hal yang bersifat ideologis. Ada nanti hal-hal yang dalam tanda kutip hisia ataukah apa namanya itu terindra, itu yang bisa menjadi ranah riset, ya. Itu masuk dalam ranah riset, benar atau tidak. Jadi sekali lagi problem kita itu problem yang tidak menutup atau tidak membuat perdebatan itu menjadi berakhir, itu adalah karena bicara soal standar. Ini kalau soal ini kan hal yang sangat filosofis, ya. Standar budaya, standar ilmiah, ya, standar normal, standar manusiawi tidak manusiawi, hak asasi sesuai hak asasi tidak sesuai hak asasi. Itu semua tidak ada ujungnya perdebatan itu. Akan kembali ke hal-hal yang sangat fundamental. Kalau kita mungkin kalau kita baca kitab, baca Al-Quran, baca hadis, ya kita berarti berwacana atau diskursus kita dalam ranah hukum. Ya, ranah hukum. Kalau dalam ranah budaya, ranah sosiologi, standarnya nanti lain. Sosiolog dari barat, sosiolog dari timur itu nanti akan berdebat lagi soal standar budaya mana yang cocok dengan tidak cocok. Nah, jadi saya kira sekali lagi ini diskusi yang multi perspektif. Makanya saya kira kalau kita ingin memperluas diskusi, berarti kita buka sesi lain yang mungkin membahasnya dari sudut pandang yang lain, sudut medis, psikiatri atau para psikolog, para sosiolog, aktivis HAM. Karena sekali lagi kalau kita berbicara hukum atau fikih sudah jelas. Motif ekonomi orang bisa diperbuatkan. Ini cuan atau tidak cuan. Mungkin bagi sebagian orang cuan, tapi sebagian orang itu. Saya terus terang, saya punya dulu teman, tapi dia anak ekonomi.
Sekarang dia jadi dalam tanda kutip jadi penari apa namanya? Penari tapi dia laki-laki. Tapi jadi itu tadi yang ditanyakan penanya terakhir itu, saya kira ini hal yang sangat teknis dan rinci, karena sekali lagi LGBT itu istilah. Kalau tadi yang ditanyakan itu apa namanya itu, apa penampakan ataukah jadi tidak semua juga tampakan seperti Dr. Boyko itu kemudian kita bilang LGBT, tidak sesederhana itu. Jadi seperti yang tadi yang saya bilang, istilah tarajul itu beda dengan tomboy. Jadi perempuan yang jalannya kayak laki-laki, suka rambut cepat, kemudian dalam tanda kutip agak kekar, ya jangan dibilang LGBT apa namanya itu, dia ini belum tentu. Atau laki-laki yang suaranya mendayu, gemulai, dan seterusnya itu LGBT ya, enggak. Jadi saya kira itu namanya itu bisa dibahas dalam kesempatan yang lain yang kira bisa memuaskan kita dengan penjelasan yang lebih rinci. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya tangkap dari pertanyaan saya ini dalam waktu singkat. Mudah-mudahan cukup, dan kalaupun tidak cukup nanti bisa kita carikan di referensi-referensi yang lain. Saya kira itu dulu saudara moderator. Terima kasih atas perhatiannya, dan maaf jika ada hal-hal yang kurang dan barangkali belum mengcover semua pertanyaan atau keterbatasan kita menjawab karena tadi persoalan teknis yang saya tidak semua audio bisa saya dengar dengan utuh ya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali tadi bahwa masih banyak sebenarnya dari audiens, dari ikhwah fillah yang ada di ruang Zoom meeting ini yang ingin bertanya. Ada juga tadi secara langsung memberikan catatan atau kemudian memberikan tanggapan di via Zoom, dan itu catatannya sangat baik, memberikan mungkin pandangan atau perspektif berbeda kepada kita, terutama dalam hal medis. Karena tadi sudah disampaikan banyak sekali perspektif yang bisa kita ambil, mulai dari perspektif ekonomi, bahkan tadi mungkin perdebatannya terkait dengan psikologis, sosiologis, dan bahkan dalam ranah medis. Jadi bahkan lebih daripada itu sudah dikapitalisasi. Jadi persoalan LGBT ini ternyata dari segi peran pemikiran ini sangat luas, sangat luas. Jadi karena keterbatasan waktu yang kita miliki, sehingga mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khair, kepada Ustadz Rahmat Fathur Rahman yang sudah berkenan menyampaikan materi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin karena waktu yang sangat sempit ini, mungkin tidak perlu kita menyimpulkan apa yang pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Di sesi pertanyaan dan sesi tanggapan tadi sudah sangat jelas bahwa persoalan LGBT ini sangat luas, sehingga boleh jadi akan kita angkat isu ini atau kemudian menyampaikan dalam perspektif yang berbeda di edisi Mabrur pada edisi-edisi selanjutnya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Di akhir pertemuan kita pada sore hari ini, mungkin kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah. Ya, oke.